Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PTG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Ilham Syahadat, mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 Universitas Negeri Padang, NIM 2237159. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara, Nagari Tikus Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Hari ini Senin 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas fase E1 dengan materi hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk kebaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, terima kasih. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Ada yang sakit? Ya, alhamdulillah, saya semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan ini kita bisa melakukan pembelajaran dengan efektif. Nah, sekarang kita lihat isi Anda bisa ada sampah akan membuang ke tong sampah. Tidak ada. Yang laki-laki coba berdiri. Ya, terima kasih sekali lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kita Baik, belum belajar karena kita berusaha menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadli Saputra, Adil Mufa. Sekarang sebelum kita masuk kepada materi, kita untuk sedikit biar silakan dulu semuanya. Ingat, ini untuk menguji konsentrasi Anda. Karena sekarang itu jam rawan dengan melawan pasangan. Untuk menghilangkan pasangan itu kita sedikit perspektif. Nah, Anda lihat Bapak dan ikuti perintah Bapak. Paham? Perintahnya, lakukan apa yang Bapak kerjakan dan kerjakan apa yang Bapak lakukan. Paham perintahnya? Paham? Lakukan apa yang Bapak kerjakan, kerjakan apa yang Bapak lakukan. Yang belakang paham? Paham? Bisa kelihatan Bapak? Bisa. Ingat, lakukan apa yang Bapak kerjakan, kerjakan apa yang Bapak lakukan. Nah, sekarang kita tes ya. Pegang mata, pegang telinga. Ya, bisa? Sekarang kita coba. 1, 2, 3. Pegang mata, pegang telinga, pegang hidung, pegang pundak, pegang kepala. Ya, terima kasih Anda semuanya. Anda alhamdulillah konsentrasi, sehingga mudah-mudahan dengan sebuah kita bisa melakukan proses pembelajaran yang efektif dan Anda pun berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Silakan. Thank you.
yang sudah kita bahas, materi yang sudah kita bahas kita bentuk kembali. Nah, siapa yang masih ingat materi meninggal? Ya. Materi meninggal yang sudah kita pelajari. Ya, silakan Ilham kita dengar. Ilham. Kemarin itu hakikat hak dan kewajiban. Ya, hakikat hak dan kewajiban. Nah, juga hakikat hak dan kewajiban. Macam apa itu yang dikatakan dengan hak? Ya, Azri, silakan. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban, Pak. Iya, bagus. Pasti aku itu orang. Ya itu hak, ya kan? Nah, di mana hak dan kewajiban sejalan. Dan untuk kewajiban, ya, hasil lagi, ya silakan. Kewajiban adalah sesuatu yang kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya, terus lagi untuk hak dan kewajiban seperti yang disampaikan oleh teman Anda tadi sejalan. Konsepnya tadi yang hak itu kita terima, sedangkan yang kewajiban yang kita lakukan. Nah itu konsep. Sekarang coba Anda perhatikan. Nah, kita dalam proses pembelajaran hari ini tentu ada tujuan dan pembelajaran tadi. Nah, silakan Anda tolong dibaca. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, metode diskusi tanya jawab serta tayangan video, menelaah buku bacaan dan bahan ajaran. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan Anda bisa Anda dengar dan bisa Anda lihat bahwasanya tujuan dari pembelajaran kita tadi menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur oleh undang-undang. Nah, bagaimana kita menganalisis? Itu kita mencari tahu apa yang diatur oleh undang-undang pada hak dan kewajiban. Setelah itu kita memakai itu metode discovery learning. Nah, itu nantinya kita akan berdiskusi. Di dalam diskusi tadi ada teknik penilaiannya. Teknik penilaian tadi seperti yang Anda lihat. Nah, itu formatnya ada penilaian presentasi dan penilaian di dalam artian dalam kelompok. Nah, ini ada poin-poinnya. Anda lihat mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Ini poin terendah, 2, 3, dan 4. Nah, yang Anda nilai tadi aspek kepercayaan, ketepatan materi, percaya diri, penggunaan bahasa. Nah, nanti di dalam kelompok tadi Anda dalam kelompoknya duduk berpasangan. Sekarang kita lihat, kita kaitkan dengan materi sebelumnya dengan materi yang sekarang. Anda amati gambar di depan ini. Ada berapa gambar? 4. Ya, ada 4 gambar. Nah, itu gambar yang pertama gambar apa? Pemilihan. Nah, pemilihan. Yang kedua bedah rumah. Yang ketiga lintas, mematuhi peraturan lintas. Yang keempat kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari ini dengan kaitkan materi kita yang kita pelajari? Ya, silakan Wahyudi. Ya, Dari gambar yang terpampang di depan itu bisa kita amati bahwa ini adalah salah satu bentuk dari contoh hak dan kewajiban.
salah satu dari contoh Untuk berkewajiban. Kalau bisa dilihat dari gambar yang keempat, yaitu tentang pajak, itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Yang mana kita sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban untuk selalu membayar pajak. Itu gambar yang nomor 2 mengenai bedah rumah itu merupakan satu hak bagi kita, yang mana hak seseorang yang memiliki kekurangan ya harus dibantu. Ya, kasih ya. Ya, analisa yang sangat bagus, Wajib. Kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh teman kita tadi, ini hak kita untuk memilih. Setelah ini hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, setelah itu ini merupakan kewajiban. Tapi peraturan lalu sedangkan ini aja. sekarang Anda amati video ini dengan cermat. Nanti Anda akan menganalisis video ini dalam bentuk KPD. Informasi berikutnya, saudara, pendemo tolak proyek strategis nasional kembali gagal menemukan kesepakatan saat bertemu gubernur di Masjid Raya Sumba. Mereka pun tetap menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumba. Hari keempat, saudara, masyarakat Air Banis kembali melanjutkan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumba untuk menyampaikan aspirasi mereka menuntut dicabutnya rencana proyek strategis nasional. Warga tetap turun ke jalan meskipun sempat bertemu dengan Gubernur Sumba usai pelaksanaan sholat subuh di Masjid Raya Sumba. Jadi demonstrasi kemarin di Selasa siang media bahwasanya bakalan menemui kami di jam 1 siang, tapi sampai saat ini kami pun belum ditemui Bapak Presiden. Masih menjadi laporan kami. Kebetulan salah satu masyarakat dari Cibubur menyampaikan kabar bahwasanya Bapak Presiden sholat di Masjid Raya. Kami datang berbondong-bondong untuk menyambut Bapak Presiden dalam Masjid Raya Sumba. Memasuki hari keempat, para pendemo tolak proyek strategis nasional yang bertahan di Masjid Raya Sumatera Barat mulai kehabisan stok logistik. Untuk mengatasi kekurangan makanan, demo asal Pasaman Barat yang datang ke Kota Padang untuk menolak proyek strategis nasional mulai membatasi pembagian makanan. Makanan dibagi hanya untuk anak-anak, perempuan, dan orang tua saja, sambil berharap bantuan makanan dari warga sekitar Masjid Raya Sumatera Barat. Dari mana kita dapat dari luar bantuan gimana sekarang stok logistik gimana kondisi? Sekarang masyarakat udah habis barang udah artinya lagi. Jadi solusinya dari mana yang makanan itu? Bulan April. Anda sesuai dengan materi kita tadi mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka, Anda melihat video ini, jadi kita mengkaji atau menganalisis apa yang terjadi di dalam video dan kita kaitkan dengan hak dan kewajiban warga negara tadi. Sekarang siapa yang bisa memberikan tanggapan atau kesimpulan dari video yang ditayangkan? Ada? Ya lagi. Wayudi silakan. Inti dari demo ini sebenarnya warga-warga Sumatera, warga Padang tadi ingin menuntut hak yang telah dijanjikan oleh Bapak Mahyildi tadi atau Bapak Gubernur tadi, sehingga sudah beberapa saat tidak ditanggapi, maka pada para pendemo pun melakukan aksi ini ya karena haknya tidak terpenuhi, Pak. Jadi kaitannya dengan materi kita bahwa dengan tidak terpenuhinya hak ini maka terbentuklah atau muncullah sebuah aksi-aksi demo-demo ini. Ada yang lain? Ada? Tanggapannya yang lain? Masih ada?
ada kita perlu untuk ayam ini. Ya, melihat dari video tadi, kita mengkaitkan dengan materi ini. Peristiwa baru-baru terjadi bahwasanya adanya masyarakat dari salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat itu, yaitu tepatnya Kabupaten Pasaman Barat di Nagari Air Bangki. Nah, mereka yaitu menuntut haknya. Kalau kita kaitkan di dalam hak dan kewajiban ini, itu tentu ada kaitan yang yaitu dalam pasal 28, hak untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, baik lisan maupun tulis. Dan sekarang Anda Bapak bagi berkelompok. Sebelumnya Anda ingat materi kita itu terfokus kepada poin C. Nah, hak dan kewajiban warga negara di Indonesia diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Undang-undang dasar sebagai sumber dari hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Sedikit kita ulas tentang materi. Nah, hak dan kewajiban warga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia dan dikatakan dalam konstitusi. Nah, di sini ada hak warga negara. Ada berapa poin? 11 poin. Nah, sedangkan kewajiban itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, selain yang Bapak tayangkan ini masih banyak contoh hak dan kewajiban tadi. Seperti yang Bapak katakan sebelumnya, hak dan kewajiban itu sejalan. Nah, apa yang diberikan oleh negara dan apa yang kita laksanakan atau kita lakukan untuk negara. Ini semua diatur oleh undang-undang dasar tadi. Nah, Bapak contohkan satu. Ini hak atas warga negara. Atas warga negara ini diatur dalam pasal 26. Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Setelah itu lanjut hak kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua yaitu dalam pasal 27 ayat 1 sampai itu hak kesejahteraan sosial, mendapatkan keadilan sosial. Nah, itu diatur dalam pasal 34. Setelah itu Anda lihat di sampingnya adanya kewajiban. Kewajiban itu juga diatur, yang pertama kewajiban menaati hukum dan pemerintah. Nah, hukum, kewajiban kita menaati hukum, apa saja hukum tadi. Nah, itulah yang tadi kita adanya peraturan perundang-undangan. Nah, setelah itu adanya perpres. Nah, kalau kita di daerah adanya perda, peraturan daerah. Adanya perbuk, peraturan bupati. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Sekarang Anda Bapak bagi berkelompok, di mana Anda Bapak bagi kelompoknya secara heterogen, dalam artian beragam dari segi tingkat kemampuan Anda. Nah, nanti siapa yang Bapak panggil, Anda ke depan untuk mengambil pilotnya. Siapa yang dapat nomor 1 berarti dia kelompok 1. Siapa yang dapat yang nomor 2 berarti kelompok 2. Kita bagi sampai 6 ya. Silakan yang pertama Faida, Vanessa, Tasya, Diva, Fadila. Fadil Ilham Putra.
Daulat naskah Adrin. Muhammad Rifais. Adri Wahyudi. Randi. Zakia. Lanjut Devi, Zawa, Desi, Dea, Yunita, Hikmah, Tiara, Siti, Fadila, Cindy, Indriani, Ilanis, Camelia, Septia, Salsabila, Nova, Lisa, Nadia, Nadia, Salsabila, Nadia. Sudah dapat semuanya? Sekarang silakan duduk berkelompok. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini cara tentunya seperti ini. Ini Bapak bagikan KPD lengkap dengan materinya ya. Nanti Bapak jelaskan mengenai KPD.
yang sudah buat teman saya lakukan. Saya merasa puas atas jawabannya. Ya, satu pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Manula dan pertanyaan tadi hadir. Pertanyaannya, bagaimana cara warga negara asing ingin menjadi warga negara WNI atau warga negara Indonesia? Ada dua cara, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa itu dengan cara WNI ini harus melepaskan diri dari negara sebelumnya. Kalau naturalisasi istimewa, WNI ini atau warga negara asing harus mengharumkan nama negara Indonesia terlebih dahulu, seperti contohnya sepak bola. Ya, itu yang harus disampaikan. Terima kasih atas jawaban dari Saudari Faiza. Jika ada tambahan dari kelompok lain mengenai jawaban yang Faiza berikan tadi, jika kalau tidak ada, saya kembalikan lagi kepada Fadil yang telah menyampaikan pertanyaannya. Apakah Fadil ada yang tambahkan? Sebelumnya terima kasih pada kelompok 5 karena telah menjelaskan jawaban dari pertanyaan saya yang sangat bagus. Saya merasa jawaban itu sudah cukup dan saya sangat mengerti akan jawabannya. Tidak ada tambahan. Baiklah, sekian dari diskusi kelompok kami pada pagi hari pada saat hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Jika ada kekurangan atau kesilapan dalam cara menyampaikan materi kami, saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya mengucapkan banyak-banyak maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bapak verifikasi mengenai kelompok penyaji tadi. Penyaji menyampaikan materi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini Bapak lihat banyak kelebihan pada kelompok penyaji. Yang pertama, moderator itu cukup suaranya cukup lantang dan bisa mengendalikan jalannya diskusi. Setelah itu mereka bekerja sama dalam memberikan menjawab pertanyaan dan pertanyaan pun bisa terjawab dengan baik dan benar. Nah, sekali lagi kita kasih aplaus untuk kelompok ini. Sedikit Bapak tambahkan mengenai pertanyaan untuk dari kelompok 1 tadi, bagaimana proses seseorang tadi bisa menjadi warga negara atau warga negara asing bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu benar yang disampaikan oleh teman Anda, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, tahun 2006 itu diatur tentang ada pasal 26 ayat 1 dan 2 tentang penduduk dan warga negara. Nah, orang asing bisa dikatakan penduduk tapi belum bisa dikatakan warga negara. Ketika dia ingin jadi warga negara, maka dia dulu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, itu ada yang biasa, ada yang istimewa. Yang naturalisasi biasa tadi, nah itu untuk orang-orang yang tidak berjasa terhadap negara. Sedangkan naturalisasi istimewa itu orang-orang yang berjasa untuk negara. Contohnya yang banyak naturalisasi itu salah satu itu para pemain bola. Nah, itu naturalisasi istimewa. Dia tidak harus melalui 8 syarat. Nah, tetapi kalau yang biasa itu harus melalui 8 syarat. Mulai yang pertama tadi itu dia sehat jasmani dan rohaninya, bertempat tinggal di negara kita itu sekurang-kurangnya 5 tahun. Nah, sampai nanti terakhir dia harus membayar uang administrasi kepada negara. Itulah proses di mana orang asing bisa menjadi warga negara disahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, dari pembelajaran kita tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ya, silakan. Anda. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak
seimbang. Masyarakat dapat bekerja sama menuju negara yang adil, makmur, dan berdampingan dengan damai. Sekian, terima kasih dari saya. Yaitu kesimpulan dari materi kita pada hari ini, nah di mana kita harapannya tadi kita bisa membedakan antara hak warga negara dengan kewajibannya, dan mana hak yang dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah sehingganya nanti Anda bisa mengamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak menuntut haknya saja, nah melainkan juga kita harus menjalankan kewajiban. Nah sekarang kita refleksi pembelajarannya. Nah itu apa manfaat pembelajaran hari ini? Ya, silakan manfaat pembelajaran kita hari ini. Baiklah teman-teman semuanya, manfaat pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui bahwa hak dan kewajiban merupakan suatu esensi yang mutlak, tidak dapat diganggu gugat, yang dimana hak dan kewajiban itu berjalan searah, berjalan sama-sama, jadi tidak ada yang ditinggalkan. Misalnya hak didahulukan itu tidak boleh, mereka berdua harus didahulukan, jadi sama-sama didahulukan. Jadi kita di sini lebih mengetahui bahwa jika kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita harus berpartisipasi untuk melakukan kewajiban kita. Namun jika kita telah melakukan kewajiban kita, tetapi kita tidak mendapatkan hak kita, maka kita dapat melakukan unjuk rasa maupun suatu kegiatan untuk menuntut hak kita kembali. Yang kedua, kita lebih memahami bahwa sebenarnya kejahatan-kejahatan pada saat ini itu banyak yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Yang dimana saya sendiri bertanya bahwa bagaimana dengan orang-orang yang melanggar hak asasi manusia, semisal pembunuhan. Nah, ketika pelaku ini dijatuhi hukuman mati, apakah dia masih bisa diberikan sebuah hak asasi manusia? Apakah dia masih pantas untuk mendapatkan hak asasi manusia? Nah, di sini saya lebih paham bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan haknya karena dia telah melanggar, jadi dia sudah menghilangkan hak orang lain, dia sudah menghilangkan hak asasi orang lain, maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang melanggar hak asasi orang lain itu sudah melepaskan haknya sendiri, jadi dia tidak akan mendapatkan haknya lagi, jadi dia pantas untuk mendapatkan hukuman mati. Selanjutnya kita dapat menerapkan hak dengan belajar materi ini, kita dapat lebih mengoptimalkan kewajiban kita agar kita mendapatkan hak yang lebih besar. Jadi misalnya saja di sekolah ini kita mendapatkan hak untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan nasihat-nasihat dari guru maupun apapun yang diberikan oleh guru. Tapi dengan catatan kita melakukan kewajiban kita, yaitu mematuhi peraturan yang ada di sekolah, melaksanakan perintah-perintah guru, dan selalu aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, sekian dari refleksi atau manfaat yang dapat saya pribadi simpulkan. Terima kasih. Ya, kasih atas itu manfaat dimana ketika kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban ini, banyak hal yang harus kita amalkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama mengenai karakter tadi, yaitu tanggung jawab. Ketika kita sudah memiliki karakter tanggung jawab, maka kita akan sulit kemungkinan untuk melanggar hak atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban. Sekarang dari pembelajaran ini, apa kekurangan menurut Anda dalam pembelajaran ini? Yang Imam, silakan. Saya akan menjelaskan apa yang menjadi kekurangan pembelajaran pada hari ini. Menurut saya, materi kita pada hari ini yaitu tentang hak dan kewajiban sangat bagus dan sangat mudah dipahami, sehingga kita tahu apa yang harus menjadi hak kita dan apa yang harus menjadi kewajiban kita. Karena pembelajarannya sangat mudah dipahami dan kita sangat senang tanpa kita sadari waktunya telah habis. Jadi saya rasa kekurangan pada hari ini adalah waktunya kurang banyak. Iya. Itu kasih pun
Jadi dengan kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, nah sehingga Anda bisa berdiskusi dengan kelompok dengan pasangannya, sehingga proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan Anda bisa juga berpartisipasi aktif. Nah sekarang silakan Anda kumpulkan LKPD-nya dan kelompoknya LKPD-nya. Dan Anda, karena kita dibatasi oleh waktu dalam proses pembelajaran pada hari ini, untuk mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan amin.